Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Mari semuanya sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada sebagaimana kami ada, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami rindu untuk kami boleh datang kepadamu. Kami datang dengan ucapan syukur kami, dengan kerendahan hati kami, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan saat ini di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami untuk satu hidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan firman Allah yang dikabulkan saat ini Tuhan boleh menguatkan kami. Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan pada saat ini. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami boleh bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau saja Tuhan yang berotoritas dari awal dengan akhirnya ibadah kami. Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan-Mu, bahkan kami siap Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Kau selalu setia Tuhan untuk kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Tunjukkan kasih
Haleluya, haleluya.
Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Mari sama-sama jemaat semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini lagi dengan penuh iman, dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku mengucapkan syukur. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa Kau setia. Coba saja naikkan pujian ini, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, ucapkan syukur kita kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyediakan semua yang kami perlu Tuhan. Amin. Dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan tanah hati yang sukacita Tuhan dalam memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sertailah perjalanan jemaat-Mu Tuhan. Sampaikanlah mereka Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya ada haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Kita semua bersuka cita bahwa karena kita telah ditebus oleh Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita puji Allah yang hidup. Haleluya. Semuanya tetap bangkit berdiri. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara api memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersembunyi, berangkat kita bersiap
Sama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau sungguh besar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib ya Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
satu-satu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ada dan terus Engkau berkarya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami terus diarahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi terus Tuhan hamba-Mu agar dia terus berkarya di dalam kehidupannya Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus memberi dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, semua jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Kita akan membawakan korban persembahan yang pertama. Mari semuanya sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, semoga bersama untuk duduk. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak. Shalom semuanya. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama saat ini. Nah saudara, hari ini tentu hari Minggu pertama bagi kita di tahun 2026, sehingga kita ada perjamuan kudus. Kita juga sudah melakukan perjamuan kudus di hari terakhir di tahun 2025 ya. Sehingga pagi hari ini sebagaimana kita saudara setiap bulan mengadakan perjamuan kudus. Nah saudara, tentu bagi kita ya, saudara melihat perjamuan kudus bukanlah sebuah rutinitas bagi kita, tetapi Alkitab berkata untuk membawa kita terus mengingat akan Tuhan. Kedua, saudara, pertama mengingat akan Tuhan, ya, mengingat akan Tuhan, akan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu dalam 1 Korintus 11, bagaimana kalau saya membaca itu secara teks menulis untuk mengingat ya akan tubuh dan darah Yesus dalam karya penebusannya pada kita. Nah, yang kedua tentu bukan hanya sekedar mengingat saudara, tetapi juga apa yang dikatakan mengingat itu di dalamnya muatannya memang suatu karya yang nyata untuk saudara menebus dosa kita, atau saudara membebaskan kita dari akibat dosa, dikarenakan saudara penebusan Yesus 2000 tahun lalu, tetapi perjalanan hidup kita masih ada saudara kesalahan dosa begitu. Sekarang bagaimana kita akan membereskannya? Tentu melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi pola penebusan
penyucian dosa tetap dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, saudara, itu maksud saya dalam perjamuan kudus. Saya akan melanjutkan, saudara, firman Tuhan di tahun baru kemarin. Yesus adalah pintu masa depan bagi kita, saudara. Kita mengacu dari ayat, mengambil, saudara, Yeremia. Kita sudah di ayat 11 dalam Yeremia pasal 29. Kita akan membaca, saudara, dan kita sudah membahasnya di ayat 12. 11 dan 12, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Ayat 11 dan 12, kita baca lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, kita lalu sudah membahas, saudara, Yesus adalah pintu di akhir tahun. Dan kita sudah membahas Yesus juga, ya, dia adalah pintu atau akses tentang keselamatan, tentang penyucian dosa, cuma ada melalui Yesus Kristus. Dan juga kita sudah membahas, saudara, Yesus adalah pintu, saudara, bicara mengenai masa depan setiap hidup kita, termasuk, saudara, masa depan kekekalan kita hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada jalan lain. Nah, saudara, kita sudah membahas juga, saudara, dalam hal Yesus adalah pintu masa depan kita, saudara, mulai kita membahas di ayat yang ke-12, di mana ayat 11 itu kan janji Tuhan kepada orang Israel pada waktu ada di Babilonia. Nah, ternyata janji Tuhan itu, saudara, sangat berbeda dengan janji Tuhan pada waktu Tuhan lakukan kepada orang Israel di tanah Mesir. Dulu di tanah Mesir, Tuhan berjanji akan keluarkan mereka, dan Tuhan juga yang datang memaksa mereka keluar. Tetapi, saudara, itu waktu di Mesir, tetapi pola Tuhan mengeluarkan orang Israel di Babilonia itu berbeda. Berbeda, Tuhan berjanji pada mereka, tetapi, saudara, janji Tuhan kan tentang masa depan supaya mereka akan injak Yerusalem lagi. Nah, saudara, tetapi Tuhan berkata, ayat 12, berbeda, saudara, dengan tanah Mesir. Ayat 12 dia berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Jadi, kalau di sini Tuhan, minggu tanggal 1 saya sudah menjelaskan, agak berbeda. Kenapa, saudara? Karena di sini, saudara, Tuhan berkata, barang siapa yang berseru. Itu yang pertama kita sudah bahas, yang berseru. Berseru dalam kesesakan, berseru karena dosa, berseru karena kesalahan, berseru karena apapun atau pergumulan hidup, datang pada Tuhan. Itu berseru. Jadi ada orang berseru, ternyata yang Tuhan akan bawa kepada masa depan di Yerusalem. Makanya, saudara, sejarahnya, saya katakan minggu lalu, saudara, tidak semerta-merta orang Israel itu di Babilonia keluar pada waktu itu. Tidak. Hanya orang berseru. Makanya ada namanya gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, bahkan sampai di zaman Ester pun orang-orang Israel belum keluar semua. Karena polanya begini, saudara. Polanya ternyata, saudara, dalam satu ini juga menjadi satu gambaran kepada orang percaya, sama dengan di Matius atau apa itu yang saya tidak catat ayatnya tapi teringat. Saudara, bahwa ada Tuhan menaburkan benih, begini, ladangnya sama aja, saudara, dia tabur, begitu. Tetapi ternyata firman tidak semua reaksi orang itu firman diterima, tapi tidak semua itu akan dilakukan oleh si pendengar. Nah, sama dengan orang Israel di Babilonia, ketika firman ini datang kepada mereka, saudara, tidak semua semerta-merta orang langsung mau bertindak untuk datang kepada Tuhan. Tidak. Jadi ketika didengar aja. Tetapi untuk datang melakukannya tidak semerta-merta. Nanti dia lihat, oh iya ya, ternyata benar ya, gelombang pertama ternyata betul mereka masuk ke Yerusalem. Oh iya deh, saya mau lakukan juga. Nah, itu pola dalam suatu kehidupan juga berjalan dalam kehidupan rohani
pada akhirnya di perjanjian baru sampai mungkin pada generasi kita, firman itu juga kadang sama ya saudara, ditaburkan. Ketika ditaburkan semua bilang amin, amin, amin. Tapi untuk melakukan, ada yang melakukan, ada yang tidak, ada yang nanti. Entar dulu nanti dia benar ya orang itu lakukan firman. Oh dia diberkati ya. Oh saya juga mau lakukan. Nah, gitu. Jadi pola manusia itu kayak begitu. Nah sehingga saudara dalam hal ini tentu di tahun 2026 saudara melalui firman Allah, kalau Tuhan berjanji dia adalah pintu masa depan, tentu saudara kita penting bagi kita sedang membahas poin yang kedua, saudara, mengenai datang, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang. Nah ini dulu yang kita mau bahas, saudara. Datang, penting bagi kita, saudara. Saya sudah bilang, saudara, lihat cara kerja Tuhan, saudara. Ada yang dia yang datang langsung, tapi ada yang memang dia bilang kamu harus datang. Dan dua ini selalu begitu, saudara. Ya. Zaman Adam pada waktu dia berdosa itu, bukan Adam yang datang, tapi Tuhan yang datang. Begitu. Pola keselamatan, begitu juga saudara. Tuhan suruh, Tuhan yang datang pada orang itu. Tapi juga ada orang mesti datang juga kepada Tuhan. Jadi dua ini mesti kita peka, saudara. Peka bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Begini, saudara. Kita juga sebetulnya dalam pengalaman pribadi kita kepada Tuhan kan begitu, saudara. Ada kalanya, saudara, kita itu tidak berdoa, dalam arti kata bukan tidak berdoa sama sekali, bukan dalam posisi berdoa ya. Kita mungkin lagi duduk, lagi makan, lagi di jalan, tahu-tahu pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu datang. Nah, kadang-kadang manusia itu senangnya cuma di situ. Tapi ada yang Tuhan bilang, kamu harus datang. Kamu harus datang, tidak bisa tidak datang, tidak dapat. Saya kasih gambaran-gambaran, sekalipun ayat-ayat itu akan saya baca. Sudah, maksud saya apa yang saya bilang ini sebetulnya ada dalam teks-teks Alkitab ya. Soalnya, contoh dia berkata begini dalam kitab Matius ya. Barang siapa yang mengetuk, masih ingat saudara? Pintu akan yang tidak mengetuk, tidak. Haleluya saudara. Itu gambaran-gambaran yang Tuhan selalu bilang. Saudara, barang siapa yang datang mengetuk pintu, dia akan bukakan. Tapi ada kalanya orang juga, saudara, yang tidak lagi mengetuk, dia bilang, kok tiba-tiba saya begini, kok tiba-tiba datang. Nah, jadi sekali lagi dua pola ini, saudara, yang harus kita renungkan, saudara, sehingga kita tidak ada berada dalam satu pola yang dulu kok saya pernah alami cuma diam-diam begitu, tapi kok Tuhan tolong ya. Kok sekarang enggak ya? Kenapa ya? Jangan-jangan sudah lama Tuhan berkata bilang datang. Tapi kitanya tidak mau datang. Nah oke. Saya akan bahas begini saudara. Mengenai lalu kan saudara langkah-langkah. Saya bilang langkah-langkah saudara untuk mencapai atau menikmati janji Tuhan bagi kita tentang masa depan. Lalu sudah kita bahas tentang berseru. Sekarang yang pertama, langkah pertama kan berseru saudara. Yang kedua saudara, kita dikatakan firman Allah datang. Ya penting untuk berseru, saya ditaruh ini tidak salah saudara, urutannya saudara, berseru dulu. Termasuk satu poin saya bilang berseru tentang dosa kita. Itu penting, makanya ditaruh di poin 1, berseru. Kedua datang. Nah, datang ini saudara kita bahas saudara, lalu kita sudah bahas, saya lupa lagi ya. Merendahkan diri sudah belum ya? Maksud daripada datang itu belum ya? Nah, maksud datang itu orang Israel ini kan saudara, kenapa saya menaruh poin di sini merendahkan diri? Karena latar belakangnya orang Israel ini pada waktu mereka dibuang ke Babilonia, mereka itu orang-orang yang tinggi hati. Mereka merasa, negara kita, kerajaan kita sudah kuat, pertanian kita hebat-hebat, peternakan kita hebat-hebat, tanpa Tuhan pun kami itu ekonomi jalan. Itu yang membuat orang Israel itu bahkan mereka tetap beriman kepada Yahweh, tetapi bahkan mereka sudah menyembah berhala. Mereka pikir ini bisa kok dengan kemauan kita, dengan cara kita itu atau apapun yang kita capai, semua itu karena kita, bukan karena Tuhan. Sehingga firman Allah datang kepada mereka, mereka tidak peduli lagi. Tuhan bilang, itu caramu. Tuhan kirimlah Babilonia, dan Babilonia menyerang kerajaan Israel, dan Babilonia menjadikan orang Israel tawanan. Itu tentu bagian atau cara Tuhan untuk menyadarkan orang Israel pada waktu itu ya.
Nah, sehingga saudara, Tuhan bilang datang di sini adalah untuk menyadarkan mereka supaya kamu datang merendahkan diri. Orang Israel mau tidak mau, saudara, mereka datang merendahkan diri. Orang yang datang merendahkan diri hanya orang itu yang akan masuk ke Yerusalem. Yang tinggi hati tetap Tuhan kasih tinggal. Saudara, kita di awal tahun 2026 tentu penting untuk kita ada dalam satu perenungan ini. Perenungan ini untuk bagaimana kita dengan Tuhan. Posisi iman kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita ada pada posisi yang kayak orang Israel tadi yang meninggikan diri? Wah, saya tanpa ibadah, tanpa melakukan firman ini saya tetap bisa kok. Saya punya keahlian ini. Saya punya ekonomi sudah kuat. Nah, ini hati-hati, saudara. Hati-hati. Pokoknya ketika sedikit saja sombong, saudara, apatah lagi, ya saudara mungkin sombong dengan sesama ini, Tuhan masih ini ya saudara. Tapi ketika sudah dengan vertikal terhadap Tuhan, waduh, hancur sudah. Kita ingat malaikat juga ketika dia berkata, itu dijelaskan dalam kitab Yesaya, aku hendak, udah egonya dia kan, aku hendak naik ke takhta yang maha tinggi. Wah, Tuhan langsung buang malaikatnya. Itu Lucifer ya saudara. Kita ingat juga ketika dalam Kejadian ya saudara, ketika orang di Babel pada waktu itu ya, Babel yang saya ceritakan peristiwa ini beda tahunnya ya saudara. Saya mundur lagi lah, kalau ini tahunnya kan dari sekarang 2000, sekitar 2700-an kan saudara, 2700-an tahun lalu lah. Saya menceritakan ini di awal saudara, jadi awal dari Kejadian pasal berapa itu ya, tentang Babel itu 8 atau sebelum, lanjut lagi. Nah, Babel ini kan saudara, ketika mereka membangun satu kota, mereka bilang, oh kita ini hebat, kita ini orang-orang hebat. Terus mereka bilang, mari kita mendirikan menara yang begitu tinggi, mau menyaingi Tuhan. Nah, ketika segala mereka merasa mereka itu sudah memiliki banyak keahlian, itu rata-rata orang tuh orang Babel ya saudara, dia akan naik tinggi. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada terlibat di dalam kehidupan dia. Sehingga Tuhan bilang, oh kamu begitu. Terus Tuhan bilang kan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia berkata, baiklah kita turun. Kan begitu, kita turun, hancurkan itu. Nah, saudara, di awal tahun ini, saudara, firman Allah sedang membawa pada kita datang untuk merendahkan diri. Penting bagi kita, datang merendahkan diri. Dunia ini saudara sedang membawa kita untuk apa saudara? Untuk ego kita itu saudara. Ego itu ya seorang semua punya ego ya saudara. Tapi ego dalam konteks negatif saudara. Dia sedang menarik semua orang ke sana. Ego negatif ini membawa orang yang saya bilang tadi seperti orang Israel sebelum ditawan itu saudara. Itu karena aku. Sehingga Tuhan bilang, oke, karena kamu. Nah, Tuhan angkat dulu itu kedaulatan Tuhan sama kamu. Silakan jalan sendiri. Orang Israel sekuat-kuatnya orang Israel dulu yang mereka berkata, kami ini orang kuat dulu. Sudah hebat kami. Babilonia dulu kerajaan yang kecil sudah. Sekali mereka serang tidak berdaya orang Israel. Nah, inilah saudara latar belakangnya saya cerita sehingga Tuhan bilang datang. Apa maksudnya datang? Datang merendahkan diri. Yang merendahkan diri itulah yang akan masuk ke Yerusalem. Saya percaya sekali lagi saudara kita yang datang merendahkan diri di awal tahun terhadap Tuhan, datang terus merendahkan diri, kitalah yang punya masa depan. Haleluya saudara. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang akan memiliki masa depan. Coba kita baca dulu saudara, 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari baca, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Perhatikan saudara, ayat ini bukanlah sebuah kebetulan saudara. Bukan sebuah kebetulan urutan-urutan perkataan Tuhan. Sehingga dia meraru saudara, merendahkan diri. Dia tidak berkata, oh dan umatku, yang atasnya namaku, berdoa. Tidak begitu urutannya. Tapi Tuhan bilang dulu, yang merendahkan diri. Ada orang mau berdoa tapi tinggi hatinya luar biasa. Tuhan akan bilang doamu tidak akan sampai. Orang yang merendahkan diri dulu Tuhan bilang. Jadi betapa penting saudara untuk kita sekali lagi dengan Tuhan ya saudara, mengoreksi hidup kita. Saya ini orang yang merendahkan diri. Ini bukan rendah diri saudara, merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa saudara? Menganggap apa? Diri itu lebih rendah dari Tuhan. Merendahkan diri ini, tanpa Tuhan saya tidak berdaya. Merendahkan diri tanda Tuhan, saya butuh Tuhan. Haleluya saudara. Saya butuh Tuhan, itu merendahkan diri. Menyadari, oh saya ini manusia biasa, saya ini manusia lemah. Itu terhadap Tuhan, saudara. Saya mengakui, saya merendahkan, saya itu punya keterbatasan. Saya ini merendahkan diri, saya itu tidak tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, ketika kita menyadari hal-hal itu, kita akan memunculkan satu sikap. Ini saya mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Jadi sekali lagi ini penting bagi kita saudara untuk ada dalam perenungan ini di awal tahun. Sehingga saudara kita memasuki tahun 2026 ini tidak hanya semata-mata oh saya dengar Tuhan bilang memberikan masa depan yang indah, masa depan yang akan diberkati Tuhan. Terus kita tidak ada dalam satu sikap merendahkan diri. Kita harus datang merendahkan diri terus kepada Tuhan. Karena kalau tidak merendahkan diri, saudara, nanti Tuhan bilang, silakan kamu capai sendiri masa depan. Silakan capai sendiri. Dan tidak akan pernah tercapai. Sama seperti saya bilang, Babilonia zaman dulu. Mereka pikir dengan segala keahlian, segala kekuatan ekonomi mereka bisa mencapai itu menara Babel. Tapi Tuhan bilang, ketika kamu sudah ada dalam sikap tidak merendahkan diri, Tuhan akan hancurkan. Bisa bilang amin dulu saudara. Coba kita lihat dulu saudara. Kita baca lagi, sempat saya bilang ini ya saudara. Datang kepada Tuhan, jadi datang merendahkan diri ya. Coba baca dulu saudara. Di ayat yang Matius 23 ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Matius 23 ayat yang ke-12. Benar gak ya? Oh iya benar ayatnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa saudara? Ditinggikan. Bisa dilakukan saudara? Jadi ini sekali lagi bukan rendah diri, bukan. Merendahkan diri kepada Tuhan. Firman Allah berkata, akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya mau buat begini, saudara. Tapi satu ayat sebelum saya menjelaskan. Jadi ayat-ayat dulu. Sehingga ayat firman Allah inilah mendasari iman kita, hati kita, untuk melangkah di tahun 2026. Dan sekaligus menjadi koreksi hidup kita, atau cerminan hidup kita. Posisi kita terhadap Tuhan, apakah posisi yang meninggikan diri atau posisi yang sedang merendahkan diri? Karena kita sama-sama melihat tentang masa depan yang Tuhan janjikan itu. Yesus adalah pintu masa depan kita. Tapi hanya orang yang merendahkan diri akan menikmati masa depan. Saya minta ayat lagi, Yakobus 4 ayat 10. Mari baca lagi, 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bisa bilang amin dulu saudara.
Jadi penting sekali lagi saudara, firman Allah yang kita baca ini untuk menjadi cerminan dalam hidup kita, untuk melihat posisi hidup kita sekarang bagaimana. Begitu saudara. Ini kita sedang mau berjalan di menikmati janji Tuhan. Apakah posisi hidup kita ini saudara ada dalam posisi yang sedang meninggikan diri kepada Tuhan, atau posisi yang memang sudah tepat? Kalau sudah tepat sedang posisi merendahkan diri untuk melihat tentang masa depan, tetaplah seperti itu. Tetap rendahkan dirimu kepada Tuhan. Nah, sehingga saudara, kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Sekarang mari kita lihat saudara. Saya akan bahas begini saudara. Mari kita melihat ayat yang ke bukti orang yang merendahkan diri ya saudara. Balik ke Tawarik tadi 7 ayat 2 Tawarik 7 tadi, ayat yang ke-15 tadi 14 ya. Nah, kita lihat. Baca ayat ini. 1, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, saudara perhatikan, berkaitan tadi saudara sama dengan Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang. Nah, datangnya apa? Di sini sudah dia datang merendahkan diri. Ini saudara, kalau saudara lihat merendahkan diri itu kayak gimana? Alkitab ini juga menjelaskan. Saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah datang berdoa. Haleluya saudara. Jadi tindakan-tindakan kita datang berdoa, datang berdoa di gereja, berdoa di rumah, itu tindakan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Saya berapa kali sering bilang, jemaat Tuhan, secapek-capeknya kita bekerja, tapi tindakan merendahkan diri harus ada dengan cara berdoa. Doa mungkin tidak terlalu panjang. Kita sudah bekerja seharian, atau saudara kita mau bekerja sebelum kita bekerja. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang saya pernah bilang, istilah pekerjaan itu kita tutup mata udah bisa dikerjakan. Hati-hati pekerjaan yang seolah-olah, memang bukan cuma seolah-olah, pekerjaan yang betul-betul kita sudah kuasai. Sudah kita kuasai. Jangan sampai itu menjatuhkan kita dalam arti kata, oh saya mah sudah kuasai kerjaan ini. Tanpa saya berdoa juga, saya sudah kuasai. Sudah tahu. 1 tambah 1 ya 2, 3 tambah 3 ya 6. Itu bukan persoalan engkau sudah tahu. Ini persoalan merendahkan diri. Haleluya saudara. Merendahkan diri. Kurang apa orang Israel? Kepintaran mereka kurang apa pada waktu itu? Mau mengalahkan Babel waktu menyerang, mudah bagi mereka. Tapi Tuhan bilang kamu tidak merendahkan diri. Kamu akan dikalahkan oleh Babel. Tapi mereka dengan sombongnya, oh bisa kami sudah tahu semuanya. Raja-raja kami dulu zaman Daud, Goliat menghancurkan kerajaan Filistin, kerajaan yang terkuat. Nah saudara, penting bagi kita saudara, jangan sampai saya bilang tadi saudara, keahlian-keahlian yang kita lakukan yang memang betul saudara kita sudah hafal persis. Maka orang cuma bilang, saya melakukan ini, sudah tahu, ini cara-caranya kayak begini. Memang kita harus tahu, tapi sekali lagi saudara, sikap merendahkan diri ini penting bagi kita. Jadi makanya sebelum kita bekerja, bilang, saya mau bawa tubuh jiwa roh saya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya merendahkan diri bukan berarti saya karena belum tahu pekerjaan. Justru karena saya sudah tahu persis pekerjaan ini. Jangan sampai karena saya sudah tahu pekerjaan ini membuat saya sombong. Justru karena sudah tahu makanya saya merendahkan diri. Haleluya saudara. Justru karena sudah tahu. Ada kalanya orang yang, aduh saya merendahkan diri datang pada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan kasih tahu.
Ya boleh seperti itu. Tapi ada banyak kali orang karena sudah tahu pekerjaannya, karena dia sudah merasa ahli, tidak perlu lagi merendahkan diri. Ini yang bahaya. Jadi merendahkan diri bukan karena supaya Tuhan kasih tahu. Bukan cuma karena itu. Tapi justru merendahkan diri karena saya sudah tahu. Amin. Merendahkan diri bukan karena supaya saya dapat ini. Bukan hanya karena itu. Justru karena kita sudah dapat A itu, sudah dapat A, dapat B, dapat C. Justru karena kita sudah dapat, kita harus merendahkan diri. Haleluya. Itulah begini saudara. Dulu saya ini belum punya rumah. Merendahkan diri Tuhan supaya saya punya rumah. Setelah sudah punya rumah, mesti bilang kepada keluarga, justru karena kita sudah punya rumah, kita harus merendahkan diri. Amin. Justru karena kita sudah punya, jadi kita merendahkan diri. Oke, kita sedang membahas itu ya. Kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, datang berdoa, kata firman Allah ini. Datang berdoa kepada Tuhan. Itu bukti kita merendahkan diri. Jadi ada kalanya memang kita berdoa itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita belum dapat, tapi ada kalanya juga kita datang berdoa sebagai tindakan merendahkan diri karena kita sudah dapat. Amin. Cuma manusia ini, saudara, sifat manusia ini kadang-kala karena sudah dapat itu, waduh, iblis ini masuk. Udah kan kamu udah dapat, udah pesta-pesta aja. Nggak usah datang sama Tuhan. Pesta-pesta aja. Nggak usah datang sama Tuhan. Ini tipu muslihat iblis, saudara. Nanti baru kita sudah masuk got lagi, aduh kenapa begini, aduh kenapa begini. Nah ini tipu muslihat iblis. Jadi sekali lagi saudara, dalam poin yang pertama ini kita sedang membahas saudara, poin yang ketiga dalam Yesus adalah pintu ya. Datang dikatakan ini, datang rendahkan dirimu. Bagaimana caranya? Alkitab bilang datang dengan cara berdoa. Sekali lagi berdoa bukan hanya karena belum dapat, tapi tindakan berdoa adalah tindakan merendahkan diri juga karena kita sudah dapat. Amin. Berikut begini saudara. Yeremia tadi ya. Ayat 12 ya betul. Ayat 12, berdoa kepadaku, jadi datang berdoa. Yang berikut adalah begini saudara. Ayat yang ke-13. Oh ya, ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Coba kita baca ayat 13. Baca 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tahan dulu ayat ini. Jadi kita lihat saudara, datang mencari aku. Apabila kamu mencari aku, jadi datang untuk cari Tuhan. Perhatikan saudara, ayat ini saya bilang tadi diawali kan dengan ayat 11 itu janji Tuhan. Tapi tidak semerta-merta janji Tuhan itu orang itu hanya diam dan Tuhan genapi janjinya. Tidak. Tapi Tuhan bilang saudara, yang berseru, yang datang kepadaku itu yang akan Tuhan berikan janji itu. Nah, datang apa dikatakan? Datang berseru, datang berdoa, datang mencari Tuhan. Nah, saudara, ini apa saudara? Coba kita renungkan saudara. Di dalam tahun 2025 dan kita sudah masuk tahun 2026. Hari lepas hari saudara, coba kita renungkan, hari lepas hari ada berapa waktu saudara
yang kita gunakan khusus, oh saya mau mencari Tuhan. Kadang-kala karena kesibukan kita, jujur aja saudara, karena kan kesibukan kita, sehingga kita lupa kadang-kala untuk cari Tuhan. Dengan cara kadang-kala kita baca firman-Nya, itu kan bagian kita mencari Tuhan. Baca firman, saya tidak tahu saudara masih menjalankan minimal berapa pasal satu hari? Satu pasal. Ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 4. Coba, saya mau cek dulu ya. Tanggal 1 ada yang baca firman, minimal satu pasal. Baca, coba angkat tangan. Nah, banyak yang angkat tangan. Kan banyak yang lewat. Berarti kan satu hari itu tidak cari Tuhan. Bayangkan, saya akan turun tangan. Bayangkan, Tuhan ini sumber loh. Tuhan yang janji masa depan. Tapi kita maunya Tuhan curahkan kepada saya loh. Air hujan saja, saudara, kalau kita butuh air hujan, Tuhan curahkan hujan. Tapi kalau kita cuma diam di dalam rumah, tidak bakal dapat. Mesti keluar rumah, wah embernya. Jangan kita di dalam kamar juga air hujan masuk ke sini, tidak bakal dapat. Tetap kamu harus keluar, bawa embernya. Amin. Mesti baca firman saudara. Nah, itu bagian kita mencari Tuhan. Siapa lagi petunjuk kita? Jangan pikir, oh saya mau dengar suara dari langit. Sampai Tuhan datang, saudara akan dengar suara dari langit. Karena ini suara Tuhan. Firman itulah suara Tuhan. Makanya baca setiap hari. Hari ini ada yang sudah baca firman? Puji Tuhan, banyak ya. Pokoknya baca firman ini makanan rohani kita. Itu setiap hari, sebagaimana kita tidak tahan kalau tidak makan satu hari, demikian juga firman Tuhan, makanan rohani. Amin. Harus saudara, harus. Itu bagian kita mencari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, carilah Tuhan. Itu bagian kita merendahkan diri. Siapa lagi petunjuk hidup kita mencapai masa depan? Ya hanya firman Allah. Hanya firman Allah. Haleluya saudara. Hanya firman. Nah makanya saudara, untuk mencapai hari depan itu, firman Allah berkata, ya kamu datang merendahkan diri. Dengan cara baca firman Tuhan. Coba kita baca juga saudara. Satu Tawarik 16 ayat 9 sampai 11. Mari baca, 1, 2, 3. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib terus, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, jangan selalu pikir gimana ya, saya mau cari Tuhan seolah-olah saudara seperti saya mau cari pohon Natal, kelihatan pohon Natal. Enggak begitu. Cari Tuhan, Tuhan bilang ayat 9 tadi. Dengan cara bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya saudara. Makanya saya bilang ada waktu saudara kita memang hanya nyanyi. Kenapa kamu nyanyi lagu rohani? Itu bagian kita cari Tuhan. Bermasmur baginya. Nyanyi dan bermasmur itu beda ya saudara. Jadi makanya bermasmur itu, makanya sini ada lagu gira-gira. Terus kita bermasmur itu masuk dalam kayak penyembahannya saudara. Penyembahan. Kalau lagi penyembahan banyak yang diem di sini. Tapi saya harap saudara kalau di rumah ada penyembahannya. Ada penyembahan. Itu harus saudara. Itu bagian mencari Tuhan. Tidak selalu di rumah ya saudara. Saudara di mobil, di mana saudara bisa saudara lakukan itu. Yang penting sikap hati kita itu menyadari saya mesti cari Tuhan. Itu bentuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Jadi sebetulnya saudara kalau lihat orang nyanyi, menyembah, saudara lihat itu bentuk dia merendahkan diri kepada Tuhan.
Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Ini baik, saudara. Di dalam rumah tangga, percakapkan, sharing-sharingkan. Ya, apalagi di awal tahun. Boleh saudara sharing-sharing dengan istri, dengan anak. Tahun lalu Tuhan sudah lakukan ini sama kita. Sharing, saudara. Bukan cuma sekedar berkat-berkatnya, termasuk teguran-teguran Tuhan. Tahun lalu Tuhan tegur kita kayak begini. Supaya kita di tahun 2026 kita punya apa, saudara? Punya sikap yang benar ke depan. Jadi sikap yang benar dengan pengalaman tahun 2025. Begitu. Jadi percakapkan. Perbuatan Tuhan kan jangan selalu berkatnya, tegurannya juga berkatnya. Amin, saudara. Hajarannya juga berkatnya. Berkatnya Tuhan. Jadi itu pun dipercakapkan supaya ke depan kita baik. Ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Oh, luar biasa. Memang tindakan-tindakan mencari Tuhan ini tadi, saudara, ada tindakan yang merendahkan diri kan, saudara, kita berdoa memuji. Kelihatannya, saudara, tidak enak di daging. Tidak enak di daging memang, saudara. Tapi Tuhan bilang, orang yang demikian, orang yang akan bersuka hati. Haleluya, saudara. Akan bersuka hati. Ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya apa, saudara? Selalu. Selalu, cari selalu. Jangan berhenti. Cari Tuhan selalu. Ada lagi ayat Mazmur 24 ayat 5 dan 6. Mari baca 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, yang ya Allah Yakub. Haleluya, saudara. Jadi orang yang mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena itu bukti yang kau merendahkan diri. Tidak pernah sia-sia, Tuhan bilang. Kalau kamu mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, kamu tidak akan sia-sia. Makanya Tuhan bilang, hanya angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Hanya angkatan orang-orang yang mencari wajahnya. Orang-orang angkatan itulah yang merendahkan diri. Saya bilang, saya mundur sedikit lagi. Angkatan itulah yang pertama balik ke Yerusalem, menikmati masa depan di Yerusalem. Saya bilang dari awal tadi, nanti ada gelombang berikut mereka bilang, ternyata betul mereka sudah menikmati masa depan di Yerusalem yang indah. Baru ada lagi gelombang, ayo kita berangkat lagi ke Yerusalem. 2 Tawarik ayat 14, 7-14. Nah, ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Nah, lalu apa, saudara? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan, saudara. Jadi memang, saudara, perjalanan orang Israel mengiring Tuhan, ada kalanya iblis membelokkan ke jalan yang jahat. Nah, pola yang sama terus berjalan, saudara, tidak ada bedanya, saudara. Ternyata di dalam perjanjian baru sama, saudara. Sampai di dalam kehidupan sekarang kita sudah berjalan, melihat masa depan yang baik, tapi iblis berusaha terus belokkan lagi di jalan yang jahat. Belokkan lagi. Tapi firman Allah datang lagi kepada kita, saudara, supaya dikatakan berbalik dari jalan yang jahat. Itu bukti kita merendahkan diri kepada Tuhan. Makanya, saudara, ada ayat berkata begini, saudara. Coba saudara baca di dalam Yesaya 31 ayat 6. Baca 1, 2, 3. Bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sebetulnya orang Israel ini, saudara, mereka itu bukan berarti tinggalkan Tuhan dalam arti kata tidak percaya Tuhan. Tidak. Mereka itu tetap percaya Yahweh. Tapi mereka itu tidak lagi melakukan kebenaran firman Allah.
Itu yang terjadi kepada orang Israel. Mereka tetap percaya Yahweh, tapi mereka tidak melakukan lagi firman Allah. Nah, ini penting juga menjadi perenungan bagi kita. Kadang-kala ada banyak orang Kristen juga seperti itu ya saudara. Orang percaya Yesus, tetap percaya Yesus, tapi tindakan untuk melakukan firman Allah tidak lagi. Sementara tidak melakukan firman Allah, orang Israel ini pengen melihat masa depan yang indah. Nah, tidak akan masuk itu saudara. Tidak akan dapat. Atau mungkin kita juga sekarang berkata, aduh, Tuhan janjikan masa depan yang indah kepada saya di tahun 2026. Tapi tindakan untuk melakukan firman Allah kita tidak melakukan. Loh, bagaimana? Tidak akan bisa, sudah. Tidak akan bisa. Jadi harus sama dengan itu. Ayat 7. Baca 1, 2, 3. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Nah, saudara Islam Tuhan, mungkin kita berkata begini, oh saya memang tidak ada berhala di rumah. Saya yakin juga saudara tidak ada patung berhala kan? Tidak ada. Tapi ingat saudara, di berhala zaman modern itu semua ada di dalam HP. Itu berhala. Tidak lagi membaca firman karena keasikan nonton, keasikan main game. Pokoknya lebih banyak dia gunakan HP untuk buang-buang waktu, hanya nonton, hanya browsing ini, hanya ini, hanya ini. Duh, duit kurang, kenapa? Aduh, padahal dia pakai belanja online banyak-banyak. Itu udah jadi berhala. HP ini tanpa disadari bisa jadi berhala. Kalau jujur ya, kita mau jujur tapi tidak usah ngaku lah. Lebih banyak waktu kita nonton atau doa? Nah udah, saya enggak ini ya, saudara jujur sendiri aja. Maksudnya itu sudah berhala. Sudah berhala tanpa kita sadari. Kita sudah terjebak dengan berhala. Kita sudah tinggalkan Tuhan. Ayat 6 tadi. Itu berhala itu sudah membuat kita tinggalkan Tuhan. Waktu-waktu dengan Tuhan. Sementara kita sudah membuat satu berhala khusus, terus kita berharap, Tuhan mana masa depan yang Tuhan janjikan? Mana Tuhan janjikan itu? Nah Tuhan bilang, kamu sudah, yang kamu cari selalu HP, bukan saya. Tuhan bilang, udah minta kepada HP, Tuhan bilang. Oke saudara, waktu saya habis. Dalam hal ini saudara, firman Allah sedang berkata, datang cari Tuhan. Amin saudara. Datang dengan cara berdoa kepada Tuhan. Datang mencari wajah Tuhan. Datang berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Kalau memang HP kita lihat sudah jadi berhala, itu sudah jahat di mata Tuhan. Jangan terlalu lama di sana. Karena HP tidak menjanjikan masa depan. Untuk menikmati masa depan yang indah, bukan kepada HP, tapi kepada Tuhan. Bangun tidur, cari Tuhan, jangan cari HP. Haleluya. Ya bangun tidur, benar sekarang orang bangun tidur langsung cari HP. Mana HP? Apalagi kalau lagi yang pacaran, dia cari, jangan-jangan ada WA dari dia. Bukan cari Tuhan. Cari siapa? Cari Tuhan. Setiap hari datang cari Tuhan. Karena yang berjanji masa depan yang indah adalah Tuhan. Carilah kepada yang berjanji. Siapa yang berjanji? Tuhan. Jadi setiap hari cari Tuhan. Kenapa kamu mau cari Tuhan? Karena yang berjanji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kepada yang bertugas perjamuan kudus, maju ke depan. Kita menerima perjamuan kudus. Yesus adalah pintu masa depan kita. Sebab itu dia juga yang berjanji masa depan yang indah. Sebab itu kita tetap cari Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan, ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi cerminan, perenungan bagi kami di awal tahun ini. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin.
masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami jemaatmu di tempat ini. Sebab itu Roh Kudus tolong kami semua untuk terus dan terus cari Tuhan yang berjanji itu terhadap masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kalau ada berhala-berhala dalam hidup kami, singkirkan semua dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan yang kudus, yang khusus dari Tuhan bagi kami. Tubuh dan darah Kristus yang menyucikan, yang mentahirkan kami dari dosa apapun. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang makan roti dan anggur yang melambangkan, yang mengingatkan kami akan tubuh dan darah Kristus. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Atau ada pergumulan apapun, Tuhanlah jawaban pertolongan kami. Terima kasih, kami terima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Bukan dengan barang fana. Pegang roti dengan tangan kanan kita. Sekali lagi, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Hanya melalui tubuh dan darah Kristus penyucian dosa bisa terjadi. Di luar tubuh dan darah Kristus tidak akan pernah ada penyucian dosa. Sebab itu tubuh dan darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Saya percaya setiap yang makan roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita makan, dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Setelah dibuka cawan, kau pegang dengan tangan kananmu dan dengar firman-Nya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada. Kami percaya ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah mentahirkan, menyucikan kami. Kami percaya tubuh dan darah Kristus membukakan segala pintu-pintu berkat masa depan bagi kami. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah memulihkan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus yang membenarkan kami untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat ini. Ada pergumulan demi pergumulan dalam setiap pribadi. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, menolong memberkati kami dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami terima dengan iman pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi pada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk kembali, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan kedua untuk pembangunan gereja. Hadirin kasih Kristus, untuk saudari Vira boleh diperkenalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesehatan dan dari kami dilakukan Tuhan. Tujuan yang diberikan menjadi dan berkata di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan Bapak bisa memberikan untuk pelayanannya dan segenap yang bertugas pada hari ini dan segenap Jumat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam, Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Untuk ibadah gabungan WST dan Poprit dilaksanakan kembali pada tanggal 9 Januari. Dan ibadah konsel akan dilaksanakan kembali pada tanggal 14 Januari tahun 2026. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa.
Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Puji Tuhan, demikian untuk pengumumannya dan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Januari. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Tidak ada, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari supaya terbangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu sebagaimana Engkau sudah menolong kami di tahun 2025. Kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan, Engkau juga tetap menolong kami. Dan kami berdoa Tuhan kiranya terus menggenggam hidup kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari di tahun ini bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami akan raih bersama dengan Engkau. Setiap berkat, setiap ujian yang kami hadapi, setiap proses yang kami hadapi Tuhan, kami mau hadapi dan lewati bersama dengan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang sanggup memberikan kami kemampuan untuk kami terus ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Engkau yang menjawab, Engkau yang membuka jalan bagi kami, Engkau yang memberkati dan menolong kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang juga kami akan lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap berdoa Tuhan bagi penyelesaian rumah-Mu Tuhan, di gedung gereja yang baru Tuhan. Gedung sudah selesai Tuhan, tapi kami masih dalam tahap pengisian Tuhan. Keperluan-keperluan kami percaya Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Kalau Engkau sudah mengawali, Engkau pasti akan menolong sampai dengan akhir. Engkau Yehova Jireh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karenanya berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu.
Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber, segala sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga segala berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.